Pemerintah pusat menetapkan PPKM Jabodetabek, Bali, Bandung Raya, dan Yogyakarta naik ke level 3. Pemkot Tangsel pun hari ini juga sudah meniadakan pembelajaran tatap muka di wilayahnya. Apa alasannya dan apakah Pemkot Tangsel tidak mengacu pada aturan Inmendagri terkait PTM? Untuk membahasnya sudah bersama kami, Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Daphni, dan juga sebelumnya kami sudah mencoba mengundang pihak Pemkot Depok dan Pemkap Bekasi namun tidak bersedia memenuhi dialog. Tidak apa-apa, kita ke Pak Wali, Pak Ben dulu. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ben. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ferdi. Baik, sehat ya Pak? Alhamdulillah. Oke, Sehat. terima kasih Pak Ben sudah bergabung dengan CNN Indonesia Newsroom sore ini. Saya ingin konfirmasi beberapa hal. Sebelum lebih lanjut, benar hari ini seluruh PTM di Tangsel ini dihentikan, parameternya apa Pak Ben? Betul Pak, mulai hari ini sampai 14 hari ke depan kita hentikan dulu PTM di Tangerang Selatan. Parameternya antara lain adalah yang anak-anak siswa kita, terutama SMP, itu sudah sebanyak 310 yang terpapar COVID. Demikian juga dengan gurunya sudah kurang lebih 78 orang di 16 sekolah kalau tidak salah. Dengan kondisi itu kemudian yang kedua, parameter yang kedua adalah kasus harian COVID di Tangerang Selatan sudah di atas 1.500 Pak, kasus temuan hariannya. Nah, dengan kondisi-kondisi tadi maka kemudian kami melakukan pertemuan rapat dan disepakati pembelajaran jarak jauh mulai hari ini. Demikian Pak Ferdi. Oke, untuk asesmen dari kementerian, ini levelingnya berada di level berapa Pak untuk PTM? Ini 2, kan seharusnya masih 100% ya? Kita kemarin memang level 2, tapi per hari ini kami masih menantikan instruksi Menteri Dalam Negeri, aglomerasi Jabodetabek masuk level 3 nantinya Pak Ferdi. Jadi kami menyesuaikan dengan itu juga. Oke, artinya di level 3 di PTM-nya juga akan ada aturan teknis turunannya begitu ya untuk mengatur proses belajar mengajar di sekolah. Betul. Nanti diatur oleh kepala dinas teknisnya. Oke, karena memang secara aglomerasi beberapa daerah seperti Jakarta sampai saat ini juga masih pikir-pikir Pak Ben, apakah kemudian PTM 100%-nya ditunda atau memang di-shift-kan atau 50-50 begitu seperti yang dikonfirmasi sebelumnya beberapa hari yang lalu. Kalau kita melihat dari penyebaran kasus di sekolah, apakah sudah bisa dikatakan di kota Tangerang Selatan ini klaster sekolah menyumbang angka yang cukup tinggi untuk kasus secara besar Pak? Iya, saya lupa menyampaikan bahwa 310 anak-anak siswa kita yang terpapar COVID ini semuanya berasal dari klaster keluarga, Pak. Klaster keluarga berasal dari klaster lingkungan, baik lingkungan terdekat maupun lingkungan kerjanya. Jadi dengan hasil tracing kami seperti demikian. Sehingga saya tidak ingin mengambil risiko terlalu panjang untuk anak-anak kita, kendati vaksinasi bagi anak-anak siswa kita juga sudah 98%, baik yang 6-11 tahun maupun yang 12 sampai 17 tahun. Jadi ini makanya kami beri waktu sampai 2 minggu ke depan dan ya akan kita evaluasi setiap hari nanti perkembangannya seperti apa. Demikian Pak Ferdi. Kalau begitu celahnya di keluarga, di lingkungan ini seperti apa Pak? Di mana kemudian ada celah sehingga penyebarannya semakin banyak lalu menyebar atau dibawa ke sekolah? Jadi memang 1.500 warga Tangsel kasus hariannya yang kami temukan itu kami sinyalir atau dari hasil analisa kami teman-teman di lapangan dan seterusnya ada 2 pelanggaran besar Mas. Yang pertama adalah kualitas masker yang digunakan oleh warga yang melampaui standar-standar medisnya. Yang kedua, berkerumun ini sangat banyak sekali di tengah-tengah masyarakat, di pasar, di lingkungan. Karena memang sudah hampir 4 bulan ini kan kita sudah level 1, kemudian sudah hampir berjalan normal seperti demikian. Nah ternyata kami sudah prediksi sejak akhir Desember yang lalu Pak.
ketika tahun baru, kemudian masyarakat melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas tahun baruannya, ya memang akan terjadi peningkatan pada bulan Januari dan Februari ini. Nah dari situ kemudian merembet kepada anak-anak sekolah yang seluruhnya tertular dari klaster keluarga, Pak. Ini yang kita sinyalir, data yang kita himpun. Oke, apa kemudian langkah selanjutnya, Pak Wali, mengingat pengetatan semakin semakin diperketat begitu, levelingnya sekarang level 3, artinya kemudian pembatasan juga semakin terbatas diterapkan di sejumlah daerah, khususnya aglomerasi. Apakah kemudian akan ada mitigasi ataupun juga strategi baru, Pak, untuk menekan penyebaran di klaster di lingkungan atau masyarakat? Iya, dalam pertemuan kami beberapa waktu yang lalu dengan Forkompimda, dengan perangkat daerah yang terkait gitu kan, saya sudah mintakan kepada beberapa teman-teman, misalnya Satpol PP, untuk melakukan kembali patroli-patroli di lapangan. Karena walaupun ketika level 2, kan pembatasannya sudah jelas. Misalnya rumah makan itu tutup sampai jam 9. Nah, kami mintakan teman-teman Satpol PP dibantu dari TNI dan Polri itu melakukan patroli setelah pukul 9 malam tadi. Apakah masih ada kerumunan, apakah masih ada yang buka, dan lain-lain sebagainya. Kita juga memperketat testing dan tracing ya di wilayah Tangerang Selatan ini yang dilakukan oleh teman-teman kami dari Dinas Kesehatan. Dan kemudian juga vaksinasi terus kita lakukan untuk menekan penyebaran COVID ini. Bagaimanapun vaksinasi masih ada bagian dari masyarakat kita yang belum divaksin pertama, atau vaksin kedua, atau vaksin booster. Jadi langkah-langkah strategis sambil kami juga menyiapkan tempat tidur isolasi atau tempat tidur ICU di rumah sakit di Kota Tangerang Selatan. Seperti itu Mas mitigasi kita. Oke, ini kan juga marak atau sedang ramai juga disampaikan bahwa gelombang ketiga sudah di depan mata. Ini seberapa siap Pemkot Tangsel untuk benar-benar berjuang begitu ya, atau bukan berjuang sih, maksud saya lebih kepada bagaimana mempersiapkan diri begitu Pak, karena kita tidak ingin lagi mengulang situasi di tahun lalu di mana masyarakat kepayahan untuk mendapatkan fasilitas kesehatan, mendapatkan pengobatan. Apa kemudian parameter yang bisa diukur dan diberikan komitmen kepada masyarakat soal ini? Ya, kami mempersiapkan di hulu dan di hilir. Di hulu itu tadi sudah saya sebutkan penegakan kembali protokol kesehatan. Bukan saja kami menghimbau, bukan saja kami membubarkan kerumunan misalnya di tempat-tempat tertentu, kami juga membagikan masker, membagikan hand sanitizer. Tadi seperti saya sampaikan bahwa persoalan kualitas masker ini di tengah masyarakat terjadi bagaimanapun gitu. Artinya kualitas masker itu, masker medis itu dipakai selebih daripada usia medisnya gitu. Lebih dari 4 jam, ini kan tidak efektif lagi. Jadi kami sambil membagikan masker, Satgas di sampai ke tingkat RT kami aktifasi kembali. Sudah dalam beberapa minggu belakangan ini kami sudah berdialog dengan teman-teman para camat, para lurah untuk mengaktifasi kembali Satgas di tingkat masing-masing sampai ke tingkat RT. Artinya begini, saya berikan kewenangan kepada Satgas sebagai Satgas, Pak RT. Kalau misalnya dalam lingkungan RT-nya, dalam lingkungan binaan Satgasnya, ada 5-10 warga yang terpapar COVID, maka silakan dilakukan penguncian wilayah masing-masing atau dikenal dengan mikro lockdown atau seperti apa. Tetapi tolong dijaga wilayah masing-masing, itu di hulu. Kemudian di hilir, kami juga seperti tadi kami sampaikan. Kami sudah ingatkan kembali, kami sudah himbau, kami sudah ajak 22 rumah sakit swasta, kemudian bukan saja rumah sakit RSU milik pemerintah kota, tetapi 2 rumah sakit milik pemerintah kota yang baru selesai dibangun akhir tahun kemarin, langsung kami aktifasi untuk penanganan COVID. Demikian juga dengan teman-teman kami di puskesmas.
kami mintakan mereka untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Karena gejalanya hampir sama dengan flu seperti sekarang ini, maka apabila terjadi gejala-gejala yang menimpa masyarakat, ya segera ditangani di lapangan sedini mungkin, secepat mungkin. Kami punya 30 teman-teman yang saya lengkapi dengan motor dan dengan kantung obat dan lain sebagainya yang kita namakan ngider sehat. Jadi tugas mereka berputar mengelilingi kelurahannya masing-masing untuk melakukan edukasi, mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan secara medis. Vaksinasi juga dilayani dan seterusnya. Jadi hulu dan hilir ini seperti yang sudah-sudah kita lakukan bersama. Dan kami alhamdulillah didukung kuat oleh Pak Kapolres, Pak Dandim, dan dari Pak Kajari, serta teman-teman yang lain di Kota Tangerang Selatan. Seperti itu yang kita persiapkan di Tangsel untuk menghadapi gelombang ketiga. Oke, itu komitmen yang ingin kita dengar dan ingin masyarakat dengar, Pak Wali, agar kemudian tidak ada lagi alasan bagi masyarakat kesulitan untuk mengakses fasilitas kesehatan jika memang ada beberapa temuan di lapangan kasus yang membutuhkan pengobatan secara cepat di sejumlah vaskes yang tersedia di Kota Tangerang Selatan. Ini evaluasi PTM akan berapa lama, Pak Wali? Evaluasi PPKM setiap minggu kita lakukan, Mas, bersama dengan teman-teman. Satu lagi yang ingin saya sampaikan tadi, jadi bagi yang ber-OTG dan bergejala ringan, sesuai dengan arahan dari Pak Menteri Kesehatan, itu kita dorong isolasi mandiri di tempat kediaman masing-masing dengan standar-standar isolasi, tempat isolasinya yang memadai. Diawasi oleh tenaga medis dan paramedis dari puskesmas terdekat. Tetapi kalau umpamanya rumahnya tidak memadai untuk dilakukan isolasi mandiri, kami menyiapkan tempat yang namanya rumah lawan COVID dengan kapasitas sementara ini 300 tempat tidur seperti demikian. Jadi setiap 1 minggu kami evaluasi, bahkan secara teknis kami dengan Kepala Dinas Kesehatan dan Satgas COVID, mungkin 2 hari sekali saya melakukan telekonferensi dengan Zoom meeting dengan teman-teman. Kalau dengan arena luas, kami paling tidak seminggu sekali melakukan evaluasi. Oke, baik. Komitmen itu ingin kita buktikan di lapangan seperti apa implementasinya agar kemudian bisa bersama-sama untuk menghadapi kasus atau menekan penyebaran kasus di Kota Tangerang Selatan secara khusus. Terima kasih Pak Wali. Benyamin Daphni sudah bergabung dengan CNN. Sedikit lagi boleh? Silakan Pak, singkat saja. Iya, kami juga sangat mengharapkan bangkitnya kesadaran individu dan kesadaran kolektif di tengah masyarakat. Karena memerangi COVID ini tidak bisa hanya oleh pemerintah saja, tetapi sangat dibutuhkan kesadaran masyarakat akan menjaga kesehatan. Itu yang kami harapkan dari warga Tangerang Selatan, dan saya yakin warga Tangerang Selatan kompak untuk mendisiplinkan diri. Oke, imbauan yang sangat penting begitu ya untuk bisa bersama-sama memerangi kasus atau menekan penyebaran kasus COVID-19 di Tangerang Selatan. Terima kasih Pak Benyamin Daphni sudah bergabung dengan CNN Indonesia Newsroom sore ini. Assalamualaikum, salam sehat Pak. Terima kasih, Assalamualaikum.